Jadi kalau yang pas COVID begini gimana Pak? COVID ini, aduh, gimana ya? Ya kita pendapatan sangat jauh. Kadang dapat 1 atau 2, itu pun rupiahnya pun hanya sekitar 30.000 atau 50.000 sehari tuh Pak? Iya. Dari keluar pagi pulang sore Pak? Tarawih malam harinya, sahur jangan lupa. Mari kita sambut Ramadan. Mari kita sambut Ramadan. Terus istri ada usaha? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan puasa Ramadan tahun ini membawa keberkahan buat kita semua hingga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa di tahun ini dengan memperoleh derajat la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Rasa syukur yang setinggi-tingginya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat rezeki, dan nikmat iman dan Islam yang ada pada diri kita. Kemudian salawat serta salam tidak lupa tertuju kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan saya Fauzi Ihsan di program Ramadan bersama Rasulullah yang dipersembahkan dari Majelis Cinta Rasulullah dan disponsori oleh PT Armina Reka Perdana. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, berbicara tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tidak akan pernah habisnya. Bagaimana keindahan, keagungan akhlak beliau yang sangat luar biasa, rasa syukur beliau yang sangat luar biasa. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan dihujat, dicaci maki, dihina, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir, tetapi baginda Nabi yang mulia ini tidak pernah merasa dendam kepada mereka. Innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saya ingin memberikan satu perjalanan Nabi Muhammad SAW kepada teman-teman semua, bahwa satu ketika Nabi Muhammad SAW sedang beristirahat setelah beliau melaksanakan peperangan. Beliau terlihat lemah, beliau terlihat lemas, capek, dan akhirnya beliau bersandar di sebuah pohon. Hingga pada saat itu beliau tertidur pulas. Dan apa yang terjadi setelah itu teman-teman sekalian? Seorang pendekar kaum kafir kemudian datang dengan membawa sebilah pedang. Nama dari pendekar kaum kafir itu adalah Daksur. Daksur datang mengendap-endap, membidik baginda Nabi Muhammad SAW, dan kanjeng Nabi kita ini akan dibunuh oleh Daksur, teman-teman. Lalu apa yang terjadi? Teman-teman sekalian rahmati Allah, begitu Daksur sampai di sampingnya baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian pedang itu ditaruh di lehernya baginda Nabi Muhammad SAW. Pedang itu menempel di kulit lehernya baginda yang mulia. Teman-teman bisa bayangkan, jika seandainya pedang itu bergerak sedikit saja, pasti kanjeng Nabi akan terluka. Dan pada saat itu, kemudian Daksur berdiri sambil agak menekan sedikit pedang itu ke lehernya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sambil menggertak, kemudian sampai Nabi Muhammad kita ini kaget, teman-teman. Kemudian Daksur mengatakan, Hai Muhammad, kalau sudah seperti ini dalam keadaan pedang ada di lehernya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah dalam keadaan seperti ini ya Muhammad, siapa yang akan bisa menolong engkau? Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW, pemirsa sekalian, mengatakan dengan lantang, dengan tegas, dan tidak ada rasa takut sedikit pun. Beliau mengatakan kepada Daksur, wahai Daksur,
Kalau sudah begini, yang bisa menolongku hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban yang singkat dari baginda Nabi Muhammad SAW ternyata membawa efek yang luar biasa kepada diri Daksur. Badan Daksur semuanya dari kepala sampai kaki bergetar, teman-teman. Tangannya pun ikut bergetar, hingga pedang yang dibawa oleh Daksur itu terjatuh. Dan Daksur sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian pedang itu diambil oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian pedang itu dibalikkan ke lehernya Daksur. Apa yang terjadi, teman-teman? Apakah beliau dendam? Apakah kanjeng Nabi kita dendam? Tidak, teman-teman. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Daksur, Daksur, kalau sudah seperti ini, siapa yang akan bisa menolongmu? Kan Daksur hanya menjawab, hanya engkau, wahai Muhammad, yang bisa menolongku saat ini. Kalau Nabi kita pendendam, teman-teman, pasti Daksur akan disakiti oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak. Akhirnya apa? Daksur mengatakan, wahai Muhammad, aku belum pernah ketemu orang yang mempunyai akhlak sepertimu. Maka saksikan, saat ini aku ingin masuk menjadi pengikutmu. Aku masuk agama Islam. Kemudian Daksur mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Daksur pun masuk Islam. Inilah kisah singkat bagaimana keindahan agungnya, keindahan akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW kepada para musuh-musuhnya. Di Ramadan bersama Rasulullah, kita akan berbicara bagaimana kehidupan dan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, di bulan puasa, di bulan Ramadan, alhamdulillah di studio kami telah kedatangan seorang tamu. Ya, kedatangan tamu, teman-teman sudah bisa lihat, beliau memakai jaket warna hijau yang pastinya sudah tidak asing lagi kan di mata kita semua, dari ojek online. Beliau datang ke tempat ini untuk berbagi dengan kita semua apa yang beliau rasakan selama bulan Ramadan, dan khususnya pada saat negara kita terkena COVID-19 atau virus corona. Kita kenalan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhtar. Iya. Apa kabarnya Pak Muhtar? Sehat, alhamdulillah. Sehat, keluarga sehat semua ya? Iya, semua sehat. Iya, agenda hari ini tadi apa? Masih ojek juga? Kita masih buka tadi. Masih buka ya? Tapi memang lagi sepi. Lagi sepi. Jadi ya sekalian. Iya, kabar istri sama anak-anak juga sehat? Sehat, alhamdulillah. Tapi puasa jalan terus ya Pak ya? Insya Allah masih. Puasa jalan terus, alhamdulillahirobbilalamin. Pak Rahmat, Pak Muhtar, masya Allah, bisa Pak Rahmat ya. Pak Muhtar, saya mengucapkan terima kasih sudah hadir di studio kami untuk berbagi dengan teman-teman di acara Ramadan bersama Rasulullah. Nanti jangan lupa kalau ini udah tayang, Pak Muhtar juga nonton gitu ya. Pak Muhtar, sejak kapan jadi ojek online? Saya awal 2019. Oh, awal 2009. Sebelum kerja jadi ojek online dulu apa? Saya dulu kerja di PT di Pulau Gadung. Oh, di sebuah perusahaan di Pulau Gadung ya? Ya. Jadi setelah itu? Selesai pensiun. Oh, pensiun, oke. Saya langsung daftar Grab. Ya, alhamdulillah. Diterima. Sampai sekarang diterima. Sampai sekarang. Ya, itulah salah satu rezeki yang masih diberi Allah sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi dulu waktu daftar ojek online itu kemauan sendiri atau? Memang kemauan sendiri ya. Karena kan kalau seorang lelaki, kalau dia nganggur, sepertinya Setuju saya. sangat kurang inilah selama masih ada tenaga. Betul. Ikhtiar, doa. Iya. Kelaki-lakiannya kurang gitu ya Pak ya? Iya. Tanggung jawabnya kayaknya nggak ada gitu ya. Benar, Pak. Masya Allah, berarti ya sudah lama juga ya. Iya. Ini ojek yang pakai motor ya Pak ya? Iya, kita pakai motor. Pakai motor. Iya. Kalau Pak Mukhtar keluar jam berapa, pulang jam berapa? Biasanya saya kalau selesai sholat subuh,
kita selesai sholat subuh, makan, kemudian jam 6 baru jalan. Ya kalau sholat zuhur kadang-kadang di masjid mana saya berhenti untuk sholat zuhur, asar di mana. Nah kalau maghrib baru di perumahan, dekat-dekat rumah tempat tinggal saya. Seperti itu. Dulu awal-awal memang ojek online itu memang idenya besar ya Pak ya? Penghasilannya lumayan ya dulu Pak ya? Alhamdulillah memang itu waktu tahun 2016, 17, 18, 19 kesini juga agak lumayan. Tapi semenjak seperti ini ya agak berkurang lah. Tapi memang keadaan pada saat itu 19 itu juga sudah ini ya sangat membantu perekonomian keluarga ya? Iya, alhamdulillah sangat membantu. Sangat membantu perekonomian keluarga. Masih bisa kesana kemari walaupun kita ojek tapi ya sedikit-sedikit kita bersedekah atau gimana. Iya. Pak Mohtar sudah punya anak berapa Pak? Saya dikaruniai anak satu. Satu? Iya. Umur berapa sekarang? Kalau saya usia 53 tahun. Kalau anak? Anak usia 18 tahun. 18 tahun? Iya. Sudah ini ya, SMA berarti? SMK baru ini lulus ini. Oh. Kasihan dia kemarin waktu ujiannya hanya pakai HP karena tidak boleh bertemu di sekolahan. Oh, jadi online gitu ya? Online, ujiannya online. Dan ini akan melanjutkan ini ya, belajar ke yang lebih tinggi ya? Iya, insya Allah dia Iya. akan kuliah. Nah, Pak Mohtar, kerasa nggak sih adanya virus corona ini terhadap Grab? Sangat terasa, Terasa, ya? sangat terasa bagi saya. Mungkin bagi teman-teman saya pun di luar sana terasa. Tapi kita kan sudah punya pegangan, yaitu kalau kita bersyukur, insya Allah Allah itu akan memberi jalan. Pak Mohtar, kalau boleh saya tahu di hari-hari biasa lah sebelum COVID-19 itu, mohon maaf, pendapatannya sampai di angka berapa? Kalau saya kan usianya sudah tua ya, paling mentok saya itu hanya 180.000. 180.000. Ya, karena saya usia sudah tua, bawa Betul. motornya pun nggak terlalu kencang. Iya, sama lah. Saya juga naik motor nggak pernah kenceng. Tapi kalau naik mobil kenceng. Gitu. Jadi kalau yang pas COVID begini, gimana Pak? COVID ini, aduh, gimana ya? Ya kita pendapatan sangat jauh. Kadang dapat 1 atau 2, itu pun rupiahnya pun hanya sekitar 30.000 atau 50.000 Sehari tuh Pak ya? Iya. Dari keluar pagi pulang sore ya Pak ya? Iya. Pagi keluar sore. Seperti itu. Ya kita syukuri aja lah. Yang penting kita masih sehat, alhamdulillah, masih bisa memberi nafkah pada anak istri. Terus istri ada usaha? Rencana mau usaha. Kemarin kan waktu sebelum puasa itu dia mau buka warung. Oh iya. Tapi karena anak saya itu katanya mau ujian akhirnya diundur dulu usahanya. Jadi sampai sekarang belum kebuka warungnya. Jadi praktis di keluarga Pak Mohtar itu yang kerja hanya Pak Mohtar? Iya Pak. Masya Allah. Tapi untuk ibadah kan tetap berjalan kan? Istri, Pak Mohtar, anak-anak? Alhamdulillah berjalan. Kita kadang-kadang ya sholat bareng, kadang-kadang saya kan paling antara maghrib dan isya itu anak juga bareng. Oh, jamaah di rumah? Kalau di rumah. Kalau di rumah ya? Apalagi sekarang ini lagi masjid kan nggak boleh, iya kan? Iya. Lagi nggak boleh. Ya sekarang inilah bagaimana kita bisa bersyukur dan tidak putus asa dengan keadaan yang seperti ini. Karena memang kalau kita ambil sikap yang jelas sebagai seorang muslim, apalagi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, kita tidak boleh putus asa. Karena putus asa itu dosa, kan gitu, Pak Mohtar ya. Benar Pak Ustadz. Iya, jadi kalau saya apa yang disampaikan oleh Pak Mohtar, ada yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat 14 abad yang lalu juga mempunyai keadaan yang seperti itu. Jadi teman-teman,
ketika orang itu tujuannya sudah Allah, tujuannya hidupnya sudah Allah, maka pertolongan itu akan datang dari manapun. Coba kita lihat kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau rumahnya aja seberapa, gitu kan? Beliau dihujat, beliau sampai kadang tidak mempunyai apa-apa. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semua, kita umatnya, kita ikuti beliau, ikuti yang bagaimana? Ikuti bagaimana beliau Nabi yang mulia ini tidak putus asa dalam mengejar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hadir di studio ini, Pak Muhtar share kepada kita bagaimana sulitnya kehidupan sekarang ya Pak ya. Iya. Benar, memang sangat sulit sekali. Sulit banget gitu ya. Tapi kalau kita semua serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu ada jalannya. Rezeki dari mana saja selalu ada. Datang dari mana saja selalu ada. Kalau Pak Muhtar itu operasinya di daerah mana Pak Muhtar? Kalau untuk operasi, kalau keluar rumah biasanya daerah Bekasi Pak. Oh, daerah Bekasi. Kadang perbatasan Bekasi, Jakarta Bekasi, hanya itu aja. Ada cerita yang tidak enak waktu ini sama penumpang itu? Oh, sering, hampir itu. Ada suka dukanya. Iya. Apa dukanya dulu deh? Sukanya dulu deh, senangnya. Kalau sukanya kadang-kadang kan kalau penumpang atau antar barang, kita sopan, dia pun sopan, enak. Alhamdulillah, dengan kita senyum, pelanggan pun senyum. Dia nggak sayang dengan walaupun memberikan apa gitu berupa apa, selalu pasti. Ada tipsnya mesti ya? Ada tipsnya. Itu pun yang penting kita sopan, baik, tujuan baik. Sedangkan dukanya terkadang kalau dia penumpang atau pesan makanan sudah tahu jalan macet tapi dia minta buru-buru. Itu resiko seorang driver. Kadang-kadang kita sampaikan nggak boleh, saya sudah sesuai dengan SOP dari Grab. Tapi penumpangnya kadang-kadang gini Pak, selap-selip aja. Nah ini paling saya sudah hampir 20 kali mengalami itu. Hanya itu aja. Yang Pak Muhtar yang sering rewel itu biasanya penumpang laki-laki atau perempuan? Rata-rata perempuan. Iya, seperti itu. Perempuan ya? Tapi Pak Muhtar pernah dimarah-marahin sama penumpang itu pernah? Pernah. Ya, saya diam aja, nggak apa-apa. Kalau memang saya salah, saya minta maaf. Saya bilang gitu. Nah, akhirnya dia maafkan juga. Saya maaf. Dia bilang saya minta maaf kalau emang nggak bisa ngasih maaf saya. Saya terserah ibu mau sampai sini atau mau sampai tujuan. Akhirnya ya udah sampai tujuan. Alhamdulillah sih tidak terjadi apa-apa. Kita jaga antara saya driver dengan pelanggan. Iya. Harus kita jaga. Tapi dengan rekan-rekan ojek online sendiri pun sekarang nasibnya hampir rata-rata sama ya Pak ya? Atau memang rombongannya Pak Muhtar sudah ada yang keluar? Sudah ada yang nggak narik? Ada, mereka ada yang banting setir, ada yang jualan masker, ada yang jadi kuli bangunan. Oh ya? Ada yang untuk sementara ngikut orang tuanya. Mungkin hanya sisa beberapa orang aja yang kalau saya ngumpul, begitu selesai tugas langsung pulang bubar masing-masing. Hanya itu aja kalau dari teman-teman saya masih ada. Pak Muhtar, seandainya memang sudah tidak ada nih, uang udah nggak ada, beras juga udah menipis, keadaan ekonomi goyang, pernah ngalami seperti itu Pak? Pernah. Nah itu apa yang Pak Muhtar lakukan? Saya cuma begitu sholat, saya berdoa, ya Allah, hamba-Mu ini sedang banyak ujian, banyak cobaan. Gitu ya. Tolonglah ya Allah.
bukakan pintu rezeki untuk saya ya Allah, untuk keluarga saya ya Allah, mudahkan dalam segala urusan saya ya Allah, lindungi saya dan keluarga saya dari segala macam godaan setan yang terkutuk, walaupun berbentuk penyakit dan yang lainnya. Hanya itu saya berdoa. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih menjalankan untuk mencari rezeki dari online ini. Jadi dalam keadaan puasa Ramadan ini juga tetap jalan operasi ojolnya? Masih operasi, tapi itu mungkin ada rasa ngantuk. Mungkin 1, 2, 3 hari itu agak kaget. Tapi nanti kesananya kalau sudah terbiasa, ya sudah seperti biasa aja. Tapi puasa jalan terus ya? Insya Allah, amin, alhamdulillah masih jalan terus. Ya. Itu kadang yang disalahkan oleh orang-orang, mohon maaf lahir batin ya, kadang kita ini hidup udah susah, itu kan, kemudian ini datangnya bulan Ramadan, yang salah adalah ketika kita itu tidak melaksanakan puasa, gitu kan, padahal Nabi itu sendiri seorang mujahid yang sangat hebat. Nabi itu kalau tidak salah 6 peperangan Pak Muhtar itu saat bulan Ramadan, dalam keadaan berpuasa. Bahkan penaklukan kota Mekah, dulu kan kota Mekah diambil oleh kaum kafir tuh. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah selama 8 tahun, kemudian balik lagi ke merebut kembali kota Mekah. Itu terjadi juga pada saat bulan Ramadan dan masih tetap berpuasa. Bayangin jarak Mekah Madinah itu Pak Muhtar, kalau itu jaraknya itu 487 km. Jalan naik onta berapa hari? Ramadan puasa mereka. Nah seharusnya kita ini dengan keadaan yang seperti ini, saya salut sama Pak Mokhtar, tetap kerja Pak Ustadz. Walaupun ada ngantuk ya memang itu resiko, tapi nanti kita bisa memanage waktu, puasa kita tetap jalan. Hidup ini apa sih Pak Mokhtar yang mau dicari, iya kan? Iya. Kalau kita mau nggak puasa, lah bagaimana Allah mau dekat sama kita kan gitu? Iya benar memang. Gitu. Nah, kalau kita mencontoh baginda Nabi, makanya setiap bintang tamu yang saya hadir ke sini, kita apapun profesinya, ketika tadi Pak Mokhtar kembali kepanasan, tetap berpuasa. Nabi lebih dari itu. Iya benar. 487 km. Sangat jauh. Jauh, padang pasir. Jalan, kalau kita kan masih pakai helm, pakai masker, pakai sarung tangan, pulang-pulang buka masih istri sudah nyiapin walaupun hanya sekedar kolak, gitu kan? Tapi bayangin dulu 10.000 orang lebih bahkan yang datang dari Madinah ke kota Mekah dalam keadaan berpuasa. Pemotor bisa bayangin, buka di tengah padang pasir, sahur di tengah padang pasir, tapi mereka kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Kenapa teman-teman? Para yang mengikuti Kanjeng Nabi itu merasa mereka bergembira karena mereka merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa membantu perjuangannya baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti Pak Rahmat, satu ketika entah kapan pasti Allah akan berikan satu jawaban yang sangat tepat di antara putaran-putaran roda ojolnya Pak Mokhtar itu. Nanti entah kapan rezeki itu nanti mungkin buat keluarganya Pak Mokhtar, buat istri, bisa jadi kebahagiaan itu akan muncul ketika sang anak mungkin meraih cita-citanya. Sebagai orang tua kan kita juga hanya bisa menangis gembira sambil mengucapkan terima kasih ya. Perjuangan kita selama berhari-hari di jalanan, bertahun di jalanan hilang seketika ketika kita melihat anak-anak kita menjadi sukses, gitu ya. Gitu. Anaknya laki-laki apa perempuan? Laki, Pak. Laki-laki ya. Nah, rencana mau melanjutkan di mana sekolahnya? Rencana kuliah. Di daerah Banten. Oh, daerah Banten. Tapi karena dalam situasi seperti ini, betul, saya masih belum bisa bergerak kemana-mana. Pak Mokhtar itu asli dari mana? Bekasi? Sebetulnya saya dari Jawa. Tapi karena lama di Jakarta. Dari Jakarta pindah ke Bekasi, jadi Jawa saya agak hilang. Tapi tetap kalau untuk para orang tua leluhur, ya masih di Jawa. Iya, jadi sudah nggak ngerasain mudik ya? Sudah tidak merasakan mudik. Jadi sekarang ada larangan mudik, nggak ngaruh buat Pak Mokhtar ya?
Sangat tidak pengaruh. Tidak pengaruh. Yang ngaruh adalah kondisi COVID-19 ini ya. Nah, iya benar. Pengaruhnya Akhirnya, itu COVID-19 itu. Benar. Pak Mohtar, kalau yang ojek online itu lebih banyak orang pesan barang atau lebih banyak orang antar makanan atau penumpang sekarang ini? Semenjak virus ini? PSBB. Kalau sebelum ada PSBB ya virus ya, itu orang boleh kita bawa penumpang. Tapi setelah virus makin merajalela, di mana-mana lockdown, dan negara Indonesia pun ikuti lockdown kan? Iya betul. Kemudian di Jakarta, Bekasi ada peraturan PSBB. Nah itulah penumpang sudah tidak diperbolehkan. Jadi hanya untuk ngambil makanan, food atau ekspres, hanya itu aja. Oke. Pak Mohtar, kalau bicara tentang Nabi Muhammad SAW, mungkin pada saat di SD atau di sekolah atau kita lagi ngaji dengerin ceramah, favoritnya Nabi Muhammad SAW ada di mana, Pak Mohtar? Mungkin punya kisah atau apa yang paling Pak Mohtar wow gitu loh terhadap baginda Nabi Muhammad SAW? Kalau saya waktu dia itu mau dibunuh oleh pamannya sendiri. Oh ya, betul. Saya sering baca, oh kok begini Rasul. Walaupun sebelum-sebelumnya saya agak menjauh karena keadaan zaman, tapi begitu saya baca terus kisah Rasul semuanya, oh seperti ini, alhamdulillah. Oh memang Rasulullah orangnya penyabar, dia sungguh sangat luar biasa. Jadi kalau Nabi kita pun dihina, kita juga marah ya? Ngomong tadi? Jelas sekali Pak, itu adalah salah satu dari seorang Muslim. Iya. Gimana dia beragama Islam, ada merasa terhina ya. Mungkin agak marah tapi nggak bisa kan untuk dikeluarkan. Betul. Hanya itu aja. Mungkin hanya gerendeng atau istighfar atau apa. Ya Allah, orang ini telah menghina Nabi saya, menghina agama saya. Ya semua saya serahkan pada Engkau ya Allah. Iya. Artinya memang ketika kita bicara tentang baginda Nabi Muhammad SAW, kita harus bangga kepada beliau itu. Perjuangannya benar-benar luar biasa. Makanya tadi ketika Pak Rahmat cerita bagaimana di perjalanan siang ataupun saat ojol di bulan Ramadan ini ya itu tadi saya teringat bagaimana penaklukan kota Mekah. Kemudian bagaimana Nabi itu 6 kali peperangan itu dalam keadaan berpuasa. Itu sebagai seorang mujahid yang benar-benar sangat dahsyat. Ya. Iya. Dan ini Pak Mohtar, nanti ketika Pak Mohtar sudah keluar dari studio ini, bagi teman-teman ojek online mungkin sampaikan nanti di Ramadan kalau pengen tahu tentang cerita baginda Nabi Muhammad SAW nih, di channel ini nih, di YouTube, di channelnya Fauzi Iksan. Tuh studionya nanti di sebelah sana. Nah ini insya Allah bisa membawa kemaslahatan, keberkahan buat umat gitu. Ini Pak Mohtar ini ditonton oleh teman-teman, oleh jamaah-jamaah, sahabat-sahabat saya, guru-guru saya, semua menyaksikan. Mereka juga ikut prihatin dengan kondisi ojol yang sekarang ini. Tidak hanya ojol ya, tapi teman-teman bangunan, teman-teman semua yang terdampak virus corona ini semuanya dalam keadaan prihatin. Mudah-mudahan dengan keprihatinan ini Allah terus cintai kita, Allah terus berikan rezeki kepada kita, anak, istri, keluarga kita sehat semua, puasa kita bisa selesai, dan akhirnya kita benar-benar menjadi orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Orang kalau sudah dicintai Allah, apa-apa dikasih. Ya Pak Mohtar, semuanya dikasih, gitu ya. Jadi Pak Mohtar terima kasih banyak walaupun sedikit. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat, gitu kan. Sampaikan salam saya nanti pada istri, sama anak, sama teman-teman ojol. Cerita aja nggak apa-apa. Saya hadir kemarin di programnya Pak Ustadz Fauzi. Di ini kita bicara tentang ini, ngobrol-ngobrol santai, kita berbagi gitu kan. Karena kita sekarang lagi nggak bisa ketemu orang banyak. Iya. Pengajian ditutup. Iya, sholat tarawih nggak ada. Benar. Tablik akbar, ceramah saya jadi nggak ada. Ada iya. Jadi saya 22 titik ceramah Pak Mohtar di Ramadan ini semuanya nggak jadi. Itulah kuasa Allah. Tapi bagaimanapun ya itu tadi,
ini yang terbaik buat kita. Ini yang terbaik buat saya, buat Pak Muhtar, buat teman-teman. Yang jelas jangan putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti mudah-mudahan ilmu ini bisa bisa menular kepada teman-teman pemirsa yang menyaksikan tayangan ini Ramadan bersama Rasulullah. Nanti sampaikan juga ke teman-teman ojol. Biar inilah kita bersama-sama belajar. Itu. Pak Muhtar, terima kasih banyak. Sebelum ditutup, ini ada bingkisan kenang-kenangan dari sponsor kita Armina Reka Perdana. Silahkan diterima, nanti diganti. Mau ucapin terima kasih dulu, silahkan. Untuk PT Armina Reka Perdana, saya mengucapkan terima kasih atas segala semua yang disalurkan atau disumbangkan kepada umat muslim di Indonesia. Amin ya Allah. Semoga dilancarkan semua para donatur rezekinya. Amin, amin. Terima kasih Pak. Pak, ini satu lagi. Ini dari Majelis Cinta Rasulullah. Silahkan. Dan ucapan terima kasih pun dari Majelis Cinta Rasulullah. Iya. Semoga puasa bulan Ramadan ini berjalan lancar. Amin, amin, amin. Dan semoga semua puasa kita ini diterima oleh Allah. Jadilah muslim yang baik. Amin ya rabbal alamin. Doanya Pak Muhtar ya, biar ini menjadi keberkahan buat kita semua. Pak Muhtar umurnya panjang, keluarganya sehat, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, lulus dari puasa Ramadan ini menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Pak Muhtar, terima kasih banyak. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, demikian tadi obrolan kita dengan salah seorang ojek online, Pak Muhtar. Beliau punya 1 istri dan 1 orang anak yang beliau di puasa ini pun tetap beroperasi di kawasan daerah Bekasi. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat ya. Dan inilah akhir dari perjumpaan kita di program Ramadan bersama Rasulullah. Jangan lupa ikuti terus program Ramadan bersama Rasulullah setiap hari selama bulan puasa Ramadan dan hanya ditayangkan di channel YouTube Fauzi Iksan. Makanya subscribe teman-teman untuk terus mengikuti. Kita setiap hari ada bintang tamu untuk kita berbagi ilmu, berbagi rasa kepada saudara-saudara kita. Demikian akhir perjumpaan kita. Saya Fauzi Iksan mewakili segenap kru dari program Ramadan bersama Rasulullah mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Mohon maaf lahir dan batin dan selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Fauzi Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.